Isu tentang merger dua startup yang sangat fenomenal di Indonesia, yakni merger antara Gojek dan Tokopedia. Wah, ini menarik banget ya teman-teman untuk dibahas. Nah, apakah mereka akan jadi mergernya? Nah, kita tunggu saja teman-teman. Apakah nanti akan melantai ke bursa untuk IPO, go public sehingga kita beli sahamnya? Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Frankie Chua Series. Wih, seneng banget nih bisa sharing lagi pada teman-teman. Thank you ya teman-teman semua yang udah support. Di video ini aku mau bahas satu hal yang lagi menarik banget nih, lagi hot-hotnya nih. Nah, yakni apa? Isu tentang merger dua startup yang sangat fenomenal di Indonesia, yakni merger antara Gojek dan Tokopedia. Wah, ini menarik banget ya teman-teman untuk dibahas. Nah, apakah mereka akan jadi mergernya? Nah, kita tunggu saja teman-teman. Apakah nanti akan melantai ke bursa untuk IPO, go public sehingga kita beli sahamnya? Wah, kita nantikan saja surprise-nya. Nah, teman-teman semua, sebelum kita bahas tentang hal itu, mungkin pada penasaran juga kali ya, merger itu sebenarnya apa sih? Kemudian keuntungan dari merger apa aja, kemudian mungkin ada tipe-tipenya seperti apa. Oke, jadi teman-teman, secara ilmu manajemen yang aku pelajari waktu kuliah, merger itu adalah penggabungan atau peleburan usaha. Jadi adalah antara beberapa entitas akan melebur menjadi satu. Nah, itu merger. Nah, merger sendiri ada 3 jenis, teman-teman semua. Secara umum ya, ada 3 jenis. Nah, yang pertama itu adalah merger horizontal. Yang sejajar tuh. Nah, merger horizontal ini artinya adalah penggabungan usaha atau peleburan usaha yang mana memiliki lini usaha yang sama. Jadi entitas atau perusahaan yang punya lini bisnis yang sama, mereka melebur. Nah, biasanya ini kompetitor nih. Nah, bisa seperti itu teman-teman. Kalau mungkin kita lihat contohnya, mungkin kayak Coca-Cola dan juga divisi minuman dari Pepsi. Mereka sama-sama di soft drink, kemudian merger. Nah, di sana kan punya lini usaha yang sama. Kompetitor tuh teman-teman. Nah, itu masuk ke kategori merger secara horizontal. Ada juga kategori yang kedua, yakni merger vertikal. Jadi yang vertikal. Maknanya apa? Merger vertikal ini adalah peleburan usaha atau penggabungan entitas usaha yang mana mereka tidak punya lini produksi yang sama, tapi mungkin masih dalam satu alur produksi yang sejalan. Jadi produknya nggak sama teman-teman, produknya beda, tapi masih dalam satu alur produksi. Jadi ada satu rantai pasokan yang mereka di sana berurutan, berjejer dan saling tergantung. Nah, merger vertikal ini contohnya, kalau bisa kasih contoh mungkin pabrik tepung sama roti. Nah, tepung sama roti kan bukan kompetitor ya teman-teman, tapi tepung diperlukan untuk membuat roti. Dan tepung bisa punya nilai tambah yang lebih besar kalau misalnya sudah diolah menjadi roti. Jadi saling terkait nih teman-teman dalam satu rantai produksi. Jadi bisa merger nih antara pabrik tepung sama pabrik roti. Atau mungkin juga bisa nih merger antara perusahaan yang membuat ban. Nah, ban mobil ya, rodanya itu teman-teman. Nah, perusahaan membuat bannya dengan perusahaan pembuat mobil. Bisa juga merger. Itu akan masuk dalam kategori merger vertikal. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, namanya adalah merger konglomerasi atau konglomerat merger namanya. Maknanya apa? Konglomerat merger ini adalah penggabungan lini usaha, penggabungan entitas ya, perusahaan yang tidak memiliki hubungan sama sekali dan tidak terkait. Nah, jadi bisa tuh teman-teman yang tidak terkait sama sekali. Misalnya kalau kita lihat di luar negeri banyak sih contoh-contoh bisa jadi benchmark. Misalnya Walt Disney sama American Broadcasting, nah itu kan tidak berhubungan lini usahanya, tapi mereka lakukan merger. Nah, atau mungkin teman-teman punya pabrik teh, mungkin teh botol, kemudian di merger sama yang lain, mungkin obat. Nah, itu kan mungkin tidak terkait kan, tapi dilakukan merger, itu masuk ke merger konglomerasi. Nah, mungkin ada yang bertanya, merger tujuannya untuk apa? Oke, aku bisa sharing teman-teman. Tujuan merger yang pertama itu adalah untuk dapat growth atau pertumbuhan dan diversifikasi. Nah, teman-teman bayangin kalau misalnya mereka bergerak sendiri-sendiri nih.
Jomblo-jomblo nih ya, jomblonya berjuang. Nah, mungkin perjuangannya akan butuh effort dan waktu yang panjang. Tapi ketika mereka merger, melebur menjadi satu, di situ ada pertumbuhan. Baik dari sisi peningkatan penjualan, efisiensi, ataupun diversifikasi dari produknya. Ataupun tujuannya juga untuk memperluas pangsa pasar. Bisa juga memperluas jangkauan dari pasar mereka, kemudian juga produknya juga diversifikasi, bisa juga seperti itu. Nah, kalau teman-teman tahu, Bank Mandiri itu hasil merger loh sebenarnya. Ada 4 bank yang di merger masuk menjadi Bank Mandiri. Dan sekarang Bank Mandiri, wah, udah gede banget teman-teman ya. Masuk ke salah satu bank dengan kapitalisasi yang besar banget nih di Indonesia. Bank Buku 4 udah masuk top nih Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri itu juga merger dari 4 bank. Ada dari Bank Exim ya, Ekspor Impor Indonesia, ada Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia ya, kemudian ada Bank Bumi Daya, kemudian Bank Dagang Nasional. Nah, jadi ada 4 bank, kemudian merger, semuanya melebur jadi satu, jadilah Bank Mandiri. Dan kita lihat seluruh Indonesia, wah, ini pertumbuhannya bagus sekali dan diversifikasi jangkauan produknya, layanannya juga gede banget di Indonesia. Jadi itu salah satu tujuannya. Kemudian tujuan yang kedua bisa untuk dapat sinergi. Jadi dilihat nih, spesialisasi atau keunggulan dari perusahaan satu apa, yang satu lagi apa, kemudian mereka gabung. Setelah itu mendapatkan nilai sinergi. Nah, sinerginya ini bisa ditujukan untuk peningkatan profit, atau misalnya efisiensi biaya, atau bisa juga untuk tambah dana. Nah, jadi ketika merger bisa dapat tambahan dana, bisa juga tuh untuk digunakan di aktivitas R&D mungkin, riset dan pengembangan, ataupun di skala operasionalnya mau dibesarin, digedein. Nah, ada market development di sana. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, ada manfaat untuk melakukan merger, yakni adalah transfer knowledge. Nah, jadi mungkin ada ahli-ahli dari satu perusahaan bisa melakukan transfer knowledge ke perusahaan yang satu lagi. Jadi melakukan transfer ilmu. Jadi teknologinya seperti apa, SOP-nya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa, itu boleh ditransfer sesuai dengan perjanjian di mergernya nanti. Nah, nanti tinggal dibagi aja pembagian sahamnya berapa ketika di merger, kepemilikannya berapa, lalu nanti saling transfer knowledge sehingga bisa membuat dua-duanya semakin tumbuh dan berkembang. Begitu. Nah, balik lagi nih kalau misalnya ke isu merger antara Tokopedia sama Gojek. Nah, menurut teman-teman, ini masuk kategori merger yang mana ya? Dan kira-kira nanti kalau sudah merger bakalan gimana ya peluang usahanya? Penggabungan antara bisnis ride hailing kemudian digabungkan sama e-commerce ya teman-teman, marketplace, yang mana Gojek juga punya beberapa layanan yang lain, vertical bisnisnya juga, dan Gojek juga punya e-wallet namanya GoPay. Nah, ini digabungkan juga nih. Nanti bakalan bagaimana? Nah, boleh nih teman-teman taruh di kolom komentar. Ini feel free untuk diskusi ya teman-teman, jadi bisa menuangkan pendapat-pendapatnya. Jangan lupa ya teman-teman, sebagai ilmu pembelajaran, kira-kira apa ya jenis merger dari Gojek dan Tokopedia kalau nanti berlangsung, boleh di typing di kolom komentar. Nah, sekian teman-teman, video ini aku buat. Bila Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda subscribe, bagikan, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa.